Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di kuliah online manajemen pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip dan macam-macam manajemen pendidikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen pendidikan itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan. Sebagaimana yang kemarin sudah saya terangkan bahwa secara garis besar dalam mengkaji tentang manajemen pendidikan itu tidak lepas dari pembahasan POAK itu ya, dalam planning, organizing, actuating, dan controlling, atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya manusia. Kalau ini semuanya diterapkan, maka akan mendapatkan sebuah tujuan belajar yang ingin dicapai, secara maksimal. Ini akan bisa kita dapatkan. Nah, di sini prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, dalam mengkaji tentang prinsip-prinsip, kita harus tahu tentang prinsip tujuan. Semua kegiatan manusia, semua kegiatan manajemen pendidikan itu harus diarahkan untuk mencapai tujuan, ya, tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan pendidikan itu harus jelas, terukur, ya, jelas, terukur, realistis, ya. Jadi kalau nggak realistis, ya itu memaksakan diri, maka harus sesuai kondisi SDM yang ada, sesuai dengan realita yang ada di sebuah institusi itu tersendiri. Kalau tidak sesuai tapi tujuannya terlalu melambung tinggi, ini namanya memaksakan, bisa jadi malah fatal semua ya. Kemudian yang kedua ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Manajemen pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang optimal, mencapai hasil yang optimal. Jadi ketika SDM-nya sudah bagus, maka ini tinggal bagaimana cara pengaturannya. Kalau SDM-nya bagus tapi tidak efektif cara proses dalam pembelajarannya, ya maka tidak akan mencapai hasil yang optimal, ya. Begitu juga dengan ketika SDM-nya kurang begitu memadai lah ya, maka kalau tidak diatur dengan baik, ya, ini akan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Kemudian ada prinsip partisipasi. Manajemen pendidikan harus melibatkan semua pihak yang terkait, ya, seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat. Ini semuanya harus dilibatkan. Ada komite begitu kan ya. Ini dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama, baik tujuan orang tua, tujuan siswa, tujuan guru, ya, semua yang berkepentingan di dalam institusi tersebut, sebuah lembaga tersebut. Prinsip akuntabilitas, harus bertanggung jawab sekolah itu, ya, harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya ini, terutama kepala sekolah ya. Kemudian ada prinsip keadilan dan kesetaraan, ya. Manajemen pendidikan harus adil dan setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Jangan dibeda-bedakan ya. Ini kalau dibedakan ini ya, itu nanti akan bersifat eksklusif ya, terlalu menyendiri, terlalu mengumpat diri. Ini bahaya malah ya. Jangan, ini nanti bisa jadi intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Ini jangan-jangan sekolah ada sesuatu di balik tertentu yang tidak diketahui oleh masyarakat, dan itu mungkin berbahaya ya. Ini apakah di balik layar itu sedang membuat bom atau bagaimana gitu kan ya. Jadi ada banyak dugaan-dugaan ya, karena tidak adanya keterbukaan. Kemudian ada lagi tentang prinsip keadilan dan kesetaraan ya, sudah ya. Keadilan, kemudian prinsip fleksibilitas ya, manajemen pendidikan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Saat ini gencar yang dilakukan itu adalah tentang literasi digital, sekolah berbasis ya internet dan sebagainya, harus mulai membaur dengan hal itu ya. Kalau tidak mau beradaptasi ya ketinggalan zaman itu nanti. Prinsip profesionalitas ya, manajemen harus
dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi, ya. Jadi harus sudah ada linearitas ya, dibuktikan dengan linearitas ijazah dengan guru mapel yang bersangkutan. Ini kalau bisa seperti itu ya, ini menunjukkan profesionalitas seorang guru. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang macam-macam pendidikan, macam-macam manajemen pendidikan. Ada manajemen kurikulum ya, berfokus pada perencanaan, pengembangan, pelaksanaan. Ya, ini manajemen kurikulum. Mata pelajarannya atau apa saja hal tematik ya, tema yang perlu disiapkan apa saja, bagaimana. Itu harus direncanakan sejak awal. Kemudian berfokus juga pada sumber daya manusia ya, manajemen sumber daya manusia itu ya, gurunya bagaimana, sampai pada stafnya itu juga harus diperhatikan ya, tenaga kependidikannya harus diperhatikan. Jangan sampai tenaga kependidikan komputer itu dipegang oleh lulusan apa PAI atau lulusan sosial atau bagaimana itulah ya. Ya walaupun bisa, tapi ini kan untuk administrasi itu kan nanti barangkali ada kepentingan administrasi yang perlu diperbaiki. Pasti ada kekurangannya lah ya, pasti ada kekurangan kalau tidak sesuai dengan ijazahnya, itu pasti ada kekurangannya. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana. Ini berfokus pada pengelolaan fasilitas pendidikan ya, gedungnya bagaimana, jangan hanya sebatas minjem ya, itu kan kadang ada ya lembaga pendidikan itu minjem, nyewa, ya boleh-boleh saja nyewa itu. Nyewa boleh-boleh saja. Asalkan uang pembayaran sewanya itu dengan pendapatannya itu eh, sebanding lah ya, bahkan harus lebih, ini nggak masalah. Ini lebih sebaiknya punya sendiri begitu ya. Atau misalkan kalau memang terpaksa tidak punya, yaitu ada banyak cara ya, misalkan kerjasama begitulah ya, sekolahan kerjasama dengan perpustakaan daerah, nah ini kemudian bisa diklaim ya, nggak apa-apa, ini karena atas dasar kerjasama. Kemudian ada manajemen keuangan ya, pengelolaan keuangan harus diperhatikan, kalau tidak diperhatikan ini bahaya, bisa bangkrut itu sebuah sekolahan ya. Manajemen pembelajarannya juga perlu diperhatikan, bagaimana pembelajaran di kelas supaya mahasiswa tidak jenuh begitu kan ya, apakah harus sesekali di luar outdoor, itu juga perlu diperhatikan ya, biar tidak menjenuhkan intinya. Manajemen kehumasan, nah ini harus kerjasama dengan masyarakat ya, promosi sekolahannya bagaimana sehingga siswa-siswinya pendaftarnya itu nanti bisa bertambah, ini juga harus harus menjalin hubungan yang harmonis ya, sekolah dengan masyarakat. Ya, yang terakhir adalah manajemen kualitas ya, berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai upaya ya, seperti evaluasi, akreditasi, dan semuanya tadi yang saya sebutkan di atas itu adalah fokusnya pada sebuah peningkatan kualitas karena untuk menyongsong akreditasi, karena akreditasi itu adalah ya hasil akhir dari upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan lembaga, mulai dari prinsip-prinsip yang awal tadi dan macam-macam manajemen pendidikan tadi ya, yang endingnya terakhirnya adalah bagaimana penentuan nilainya di dalam akreditasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Untuk referensi Anda banyak baca tentang manajemen pendidikan ya, Ari Kunto ya, Surahisimi Ari Kunto, Umar Hamalik itu, Nasution dan lain sebagainya. Buku-buku yang berkaitan dengan manajemen pendidikan itu banyak sekali. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.